Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, berjumpa kembali bersama saya Kadek Dwi Jayanti, penyuluh non-PNS Agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Di video saya kali ini, saya akan memberikan materi yang berjudul memprioritaskan dana punya guna mempererat tali persaudaraan antar umat beragama. Seperti yang kita ketahui, di zaman modernisasi seperti sekarang ini, di mana kemajuan teknologi semakin canggih, membuat manusia juga semakin individualis. Di mana jika kita biarkan ini berkembang, maka akan menurunkan solidaritas antar umat manusia. Lalu upaya apa yang kita bisa lakukan agar kebersamaan itu dapat tercapai? Dalam ajaran agama Hindu, hal yang mendukung tema ini adalah dana punya. Dana punya berasal dari kata dana, yang berarti pemberian, dan punya yang berarti suci. Jadi dana punya merupakan pemberian yang suci. Dalam ajaran agama Hindu, menyatakan bahwa kita adalah bersaudara atau Vasudhaiva Kutumbakam, di mana konsep ini haruslah kita terapkan di zaman modernisasi seperti sekarang ini. Maka dari itu, di kesempatan kali ini saya mengambil judul yang bertema memprioritaskan dana punya guna mempererat tali persaudaraan antar umat beragama. Adapun hal-hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah mengapa dana punya menjadi hal yang prioritas di zaman seperti sekarang ini. Dan yang kedua, bagaimana cara berdana punya yang baik dan tepat? Baik, mengapa dana punya menjadi hal yang prioritas di zaman seperti zaman sekarang ini? Dalam kitab para Sara Dharma Sastra menyatakan pelaksanaan penebusan dosa atau tapa dilakukan pada zaman Satya Yoga. Pemahaman diri atau janana dilaksanakan pada zaman Treta Yoga. Pelaksanaan kurban suci atau yatnya dilaksanakan pada zaman Dwapara Yoga, sedangkan berdana punya atau dana dilaksanakan pada zaman Kali Yuga. Dari sloka tersebut dapat kita simpulkan adalah dana punya merupakan kebajikan yang paling utama di zaman sekarang ini. Swami Vivekananda membagi 3 dana punya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Dharma dana, yang kedua adalah Widya dana, yang ketiga adalah Arta dana. Dharma dana adalah merupakan pemberian berupa wejangan atau nasihat kepada seseorang guna agar memperbaiki kehidupan seseorang tersebut menjadi lebih baik. Contohnya adalah seorang guru, seorang orang tua yang memberikan anaknya pendidikan di rumah dan menyuruh anaknya untuk memegang teguh dharma. Yang kedua adalah widyadana. Widyadana ini adalah pemberian berupa ilmu pengetahuan. Contohnya adalah guru yang mengajar murid-muridnya di sekolah dengan tulus ikhlas. Dan yang ketiga adalah arta dana. Arta dana ini merupakan pemberian berupa materi atau uang kepada orang yang benar-benar membutuhkan, seperti misalnya memberikan sedekah kepada pemerintah yang berada di jalan raya. Lalu yang kedua, bagaimanakah cara melakukan dana punya yang baik dan benar? Menurut kalau kita kaitkan dengan 3 guna yang ada pada diri manusia, dana punya memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama adalah yang bersifat satwika, yang kedua adalah bersifat rajasika, dan yang ketiga adalah bersifat tamasika. Hal ini sangat diperkuat dalam Bhagavad Gita bab 17 sloka 20, 21, 22, di mana berbunyi di mana dana punya yang bersifat satwika adalah dana punya yang dilakukan oleh seseorang dengan ikhlas dan tanpa pamrih, seperti misalnya membantu orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan, seperti pengemis. Dan juga hasil yang didapat dari dana punya ini adalah merupakan dari jalan dharma. Lalu yang kedua adalah dana punya yang bersifat rajasika, di mana pemberian yang dilakukan adalah dengan pamrih atau agar mendapat pujian dari seseorang. Contohnya adalah misalkan ada orang yang memberikan bantuan hanya di tempat-tempat tertentu saja atau di pura-pura besar saja untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Lalu yang ketiga adalah dana punya yang bersifat tamasika. Nah, dana punya ini adalah dana punya yang paling
nilai rendah karena tanpa landasan atau dengan sembarangan. Contohnya adalah memberikan fakir miskin uang dengan cara melemparkannya ke jalan raya. Nah, dari hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat saya simpulkan bahwa kita berdana punya tidak saja harus berupa materi, tetapi bisa juga dengan ilmu pengetahuan dan juga nasihat yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Yang penting kita melakukannya dengan hati yang ikhlas dan tulus, maka apapun akan bisa dilakukan dengan baik. Jadi dalam materi yang saya sampaikan, hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada salah kata, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir